Hai, Zarko Mayro di sini. Well, gue minta persiapkan diri kalian untuk bersama-sama mendengarkan kisah misteri dari seseorang yang akan kita bahas di video kali ini. Kalian pernah gak sih berlibur keluarga malam tahun baru, menginap di villa bersama dengan keluarga yang harusnya suasananya have fun, menyenangkan, menggembirakan gitu ya, menyambut tahun baru, tapi malah berakhir menyeramkan. Bagaimana kisahnya? Let's get into the story. Kisah ini dialami sendiri oleh tante gue yang gue samarin namanya. Kita sebut aja namanya Tante Dina. Tante Dina ini bersama dengan keluarganya berencana untuk berlibur menginap di villa di malam tahun baru 2020. Jadi waktu itu latar belakangnya 2019. Tante Dina bersama dengan keluarganya berencana untuk pergi menginap di villa Puncak Bogor. Pada malam sekitar jam 12 sampai jam 1 malaman, itu mereka mulai berberes untuk menuju Puncak Bogor. Perjalanan itu berlangsung sekitar 3 sampai 4 jam. Itu udah termasuk mereka berhenti di rest area untuk istirahat, untuk sekedar ngopi-ngopi gitu ya. Nah, singkat cerita mereka sampai nih di villa tersebut. Udah pada istirahat nih, ya kan, saudara yang lainnya. Tapi Tante Dina ini sepertinya mengalami hal yang misterius. 4 jam 1 pagi, Tante Dina mendengar suara ketukan pintu di kamarnya. Ya lantas Tante Dina langsung bangun dong dan ngecek siapa gitu kan, jam segini saudaranya siapa yang ngetok-ngetok pintu kamarnya gitu. Terus dibuka, gak ada siapapun. Terus udah nih ditutup lagi kan pintunya, balik lagi. Tapi gak lama anaknya ini yang, jadi Tante Dina ini punya 4 orang anak. Semuanya ini adalah perempuan. Nah yang paling akhir ini yang masih kecil, sekitar umur 2 tahun 3 tahun lah, ini rewel, minta dibikinin susu. Akhirnya Tante Dina ini bikin susu ke dapur untuk bikin susu anaknya. Di saat Tante Dina ini bikin susu di dapur yang hening, sepi, orang lain udah pada istirahat, tiba-tiba kerudungnya itu kayak ada yang narik. Wah, merinding gua. Nah, Tante Dina ini nengok kanan kiri kan, belakang, gak ada siapapun. Akhirnya Tante Dina ini cepet-cepet bikin susunya, akhirnya balik lagi ke kamar dan memberikan susu itu ke anaknya. Jika cerita udah pagi nih guys. Nah, Tante Dina ini berusaha untuk nge-keep cerita tersebut dari dua keanehan yang dia rasain semalam itu. Karena apa? Dia tuh masih ada di lokasi tersebut kan, jadi nggak mungkin dia ceritain tepat di lokasinya gitu. Ya, supaya nggak ada keanehan lainnya yang terjadi pada orang lain, biar orang lain juga nggak takut guys gitu. Nah jadi Tante Dina ini nginep di villa itu min 2H sebelum tahun baru. Nah keesokan harinya kan pagi. Nah malamnya itu malam tahun baru, bener kan ya? Benar. Ya malam tahun baru nih malamnya. Nah ternyata yang ngerasain hal misterius kayak gitu tuh bukan cuma Tante Dina guys, tapi juga Om Lukman. Nah kita sebutnya Om Lukman ya, karena namanya gue samarin. Om Lukman ini adalah abangnya dari Tante Dina. Nah jadi tepat jam 11 mereka nih malam tahun baru kan, ya biasalah bakar-bakar ya kan, have fun, main sana sini. Nah tapi nggak lama Om Lukman ini bakar-bakarin apa sih, kayak bakar-bakar lah, kayak jagung, ayam gitu kan dibakar ya, ikan bakar-bakar lah, lagi nyipasin areng kan. Tapi nggak lama terdengar suara musik di tempat karaoke. Jadi tempat karaoke-nya itu misah dari villanya gitu loh. Om Lukman ngeliat jam dong, udah jam 11, udah jam segini, masih ada yang karaoke jam segini gitu kan.
Om Lukman nih penasaran kan, siapa yang nyanyi malam-malam gitu kan, nyetel musik gede gitu kan. Akhirnya Om Lukman nih ngecek ke tempat karaoke itu. Ngecek lah naik, pas dibuka. Lagi-lagi, gak ada siapapun. Nah, tapi eh tapi tempat semuanya itu masih tertata rapi, kayak mic-nya, terus apa sih segala macam yang buat karaoke tuh itu masih tertata rapi di tempatnya guys. Jadi cuman emang ada LCD apa sih namanya, kayak TV gitu kan. Nah, TV-nya itu nyala, tapi perabotan yang lain tuh masih rapi aja gitu, kayak emang gak ada digunain. Mungkin bisa jadi ya kalau emang gak ada orangnya, bisa jadi orangnya ini dulu sempat nyetel tapi kabur gitu kan, atau mungkin ditinggal dulu, tapi ini masih tetap rapi guys, kayak nggak disentuh sama sekali gitu. Jadi Om Lukman mikir kayak, wah kenapa nih kok bisa ke setel gitu kan. Akhirnya ya udah, tanpa pikir panjang Om Lukman matiin itu TV, habis itu dia balik lagi untuk bakar-bakar. Singkat cerita, jam 2 pagi. Nih, masih di malam tahun baru yang sama ya guys. Jadi udah tahun baru dong istilahnya, kami jam 2 pagi. Udah ganti tahun. Nah, ini pagi ini berarti tahun 2020. Nah, awal tahun 2020 berarti ya. Nah, di jam 2 pagi ini Om Lukman bersama dengan dua saudaranya. Ini sebut aja Fulan ya dua-duanya. Karena ini saudaranya. Nah, itu lagi ngerokok. Sedangkan yang lain udah pada tertidur pulas guys. Jadi udah jam 2 pagi, udah hening juga suasananya. Nah, Om Lukman ini masih ngerokok, masih ngopi-ngopi, masih santai-santai lah di luar. Nah, tapi gak lama, lagi ngobrol-ngobrol gitu kan ya, lagi seneng-seneng, gak lama ada suara pantulan bola. Bola kena bola gitu. Di tempat biliar. Nah, apakah itu? Wah, rasa aneh sama suara yang baru aja didengar, Om Lukman sama kedua saudaranya ini memutusin untuk ngecek ke tempat biliar tersebut. Nah, udah nyampe nih, jadi tempat biliarnya juga kayak tempat karaoke guys, terpisah gitu sama villanya. Nah, BTW gue nggak bisa nyebutin lokasi villanya di tepatnya di mana, tapi yang pasti villa ini berlokasi di Puncak Bogor. Setelah nyampe di tempat biliar itu, dibuka kan pintunya, terus nyalain lampunya sama Om Lukman. Lagi dan lagi guys, gak ada seorang pun di sana. Atau apapun itu, kayak benda atau apa yang mampu menyebabkan bola itu bergerak dengan sendirinya. Kalau angin kan nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin banget, karena bola biliar itu kan berat ya. Kalian tahu sendiri, kecil tapi berat banget gitu. Jadi nggak ada benda apapun yang mampu menggerakkan bola itu gitu. Cukup aneh. Om Lukman sama kedua saudaranya pun lihat-lihatan gitu guys. Wah, apa nih gitu kan. Sesuatu yang aneh banyak banget mulai terjadi. Om Lukman dan kedua saudaranya merasa ada yang janggal. Tapi ya udahlah ya, karena udah malam juga, mereka memutuskan untuk istirahat. Di malam yang sama, Tante Dina, lagi-lagi Tante Dina mengalami hal misterius guys. Oh ya, by the way, tempat kamarnya Tante Dina itu deket banget sama kolam renang guys. Nah, di malam yang sama, di saat Om Lukman nih sama kedua saudaranya ini udah tidur gitu ya, berarti sekitar jam 3-an lah ya, jam 3 jam 4-an, Tante Dina itu kebangun karena ngedengar suara apa ya, kayak percikan air gitu, kayak orang lagi nyebur ke air kolam renang gitu. Nah, dia kebangun dan ngerasa, wah, ngeliat jam kan, bangun dulu nih ngeliat jam segini, orang gila mana yang berenang jam 3 pagi coba. Karena ngerasa mungkin takutnya ya untuk ngecek semua itu baik-baik, takutnya anak kecil ya kan yang kebangun gitu terus nggak sengaja malah masuk ke kolam renang, atau ada benda jatuh gitu kan, nggak ada yang tahu. Jadi supaya mengantisipasi semuanya aman-aman aja, Tante Dina ngecek guys ke kolam renang. Sampai di kolam renang, justru Tante Dina nggak nemuin apapun, bahkan air kolam renang itu terlihat tenang guys. Padahal Tante Dina itu denger dengan jelas, karena emang
kolam renangnya itu deket banget kan sama kamarnya. Dengar dengan jelas, bahkan sampai kebangun loh Tante Dina, nggak mungkin halu ya. Itu kedengeran banget jelas suara nyebur gitu guys, entah itu benda atau binatang gitu, bisa bisa jadi kucing atau apa gitu ya, atau benda jatuh gitu ke kolam renang. Jadi bener-bener sejelas itu, tapi nothing happen guys, nggak ada yang terjadi, nggak ada seseorang di kolam renang itu. Wah, makinlah menjadi-jadi guys. Saat itu Tante Dina udah gak mikir panjang, langsung ke kamarnya dan pura-pura untuk tidur sampai akhirnya di pagi hari. Sebenarnya mereka ini check out villa itu besoknya guys, jadi mereka berarti 3 hari ya? 3 hari. 3 hari. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Cuman karena banyak banget kejanggalan, akhirnya Tante Dina ini berdiskusi nih sama Om Lukman dan sama saudara yang lain. Ternyata guys, yang ngerasain keganjalan tuh bukan cuma Tante Dina, tapi aku, Om Lukman juga, tapi yang lainnya juga, kayak suara-suara aneh lah gitu dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mutusin untuk check out lebih cepat dibanding kan harusnya besoknya gitu, tapi mereka check out hari waktunya ini gitu. Nah, pas siangnya mereka akhirnya check out, meninggalkan villa itu. Akhirnya mereka beres-beres, sudah berdiskusi nih mereka, gimana nih kita mau balik aja atau gimana gitu kan, atau nunggu besok, karena kan uangnya juga udah dibayar 3 hari gitu ya, sayang gitu. Tapi mau gimana guys, kondisi udah nggak memungkinkan, udah banyak banget keganjalan yang mereka rasain gitu. Bayangin aja kan, di tempat baru yang harusnya kita have fun, seneng gitu, sama keluarga kita bisa main gitu ya, kapan lagi kumpul keluarga gitu kan, jarang-jarang dong. Tapi malah berakhir serem kayak gini guys. Daripada suasana makin rumit gitu ya, makin menegangkan, makanya mereka mutusin untuk meninggalkan villa itu lebih cepat. Siangnya mereka akhirnya beresin barang-barang. Akhirnya mereka meninggalkan villa itu menggunakan mobil. Nah, yang gue kasih tahu tadi ya, anak terakhir Tante Dina ini yang masih kecil itu, yang awalnya rewel itu minta susu, itu dia nengok ke belakang mobil gitu. Nah, ceritanya tuh mobilnya itu udah meninggalkan villa itulah gitu kan, perlahan menjauh gitu. Pas si anak itu nengok ke belakang mobilnya gitu, dia tuh kayak ngomong gini, "Mah, itu ada nenek, Mah. Aduh, gila. Mah, itu nenek ngapain di situ? Nenek siapa? Itu nenek siapa?" gitu. Teriak-teriak gitu guys. Dan yang ngomong kalau nenek itu serem dan anak kecil itu ya, itu tapi ngomongnya masih cadel gitu guys, jadi kayak, "Mah, itu ada nenek, Mah. Nenek itu nenek siapa? Neneknya ngapain? Kok neneknya jalan?" gitu. Wah, itu Tante Diana tuh langsung nengok dong, refleks nengok belakang, tapi nggak ada apa-apa guys. Yang misalnya itu cuma anaknya. Wah, di situ kacau banget. Ternyata bener banget, firasatnya pasti ada penunggu yang emang gangguin mereka. Gue merinding sih di sini. Di saat tante gue nyertain ini, gue merinding banget sih, parah. Karena emang gila sih, karena anak kecil gitu kan, apalagi mendeskripsikan anak kecil. Nah, anaknya ini bilang kalau neneknya itu bungkuk pakai tongkat dan wajahnya tuh kayak hancur gitu guys. Serem banget. For your information, tuh, wah, tuh Tante Diana tuh langsung nengok dong, refleks nengok belakang, tapi nggak ada apa-apa guys. Yang misalnya itu cuma anaknya. Wah, di situ kacau banget. Ternyata bener banget, firasatnya pasti ada penunggu yang emang gangguin mereka. Gue merinding sih di sini. Di saat tante gue nyertain ini, gue merinding banget sih, parah. Karena emang gila sih, karena anak kecil gitu kan, apalagi mendeskripsikan anak kecil. Nah, anaknya ini bilang kalau neneknya itu bungkuk pakai tongkat dan wajahnya tuh kayak hancur gitu guys. Serem banget. For your information, ternyata Tante Dina ini lagi halangan guys di malam itu. Jadi mungkin aja setannya tuh keganggu ya guys, atau Tante Dina ini kurang bersih gitu ya. Ya, pelajaran juga buat kita kalau misalnya kita di tempat baru, jaga kebersihan, jaga ucapan juga biar penghuni asli di situ tuh nggak tersinggung. Ada yang punya pengalaman sama? Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya. Dan bagi kalian yang punya kisah horor yang gak kalah nyeremin, kalian bisa kirim kisah-kisah kalian di
akun sosial media gue. Oke? Thanks guys udah nonton video gue sampai akhir. Nantikan video kismis selanjutnya. And salam kismis kisah misteri.